Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailati as-sa'idah وفي هذا اليوم المبارك نستطيع أن نستمر درسنا في تعلم اللغة العربية إلى المرحلة إلى المرحلة الثالثة في الصحة والعافية. Alhamdulillah, pada malam hari ini ya kita masih sekali lagi harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehat walafiat sehingga kita masih bisa untuk melanjutkan pelajaran kita di basic 3 ya, di basic 3 pada malam hari ini. Baik ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja karena di basic 3 ini materinya lumayan banyak ya. Saya akan berusaha untuk menyampaikan semaksimal mungkin ya. Eh, Mohon disimak dengan baik. Apabila ada yang ditanyakan, eh, bisa untuk menghidupkan mic dan bertanya. Oke, saya akan bagikan share screen ya. Ah, ya, sudah kelihatan ya. Oke, sudah bisa kelihatan. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahdatul ula, unit yang pertama. Ya, atau saya biasanya terjemahkan bisa bab yang pertama gitu juga boleh. Al-wahdatul ula, unit yang pertama. Al-ainayatu bisihhah. Al-ainayah yaitu pertolongan bisihhah dengan kesehatan. Al-ainayah atau inayah ini diartikan adalah peduli ya. Mohon maaf ya. Peduli atau perhatian. Al-ainayah yaitu peduli atau perhatian bisihhah dengan kesehatan. Nah, kita lanjutkan fa fi hadzal yawm nahnu sanatakallam 'anil ainayah bisihhah. Pada malam hari ini kita akan berusaha untuk belajar yang berkaitan dengan al-ainayah bisihhah. Kita terjemahkan dulu kamal adah nahnu nutarjim awalan ad-dars allazi sanaqra'uhu. Kita akan menerjemahkan terlebih dahulu pelajaran yang akan kita baca ya. Fa arju minkum an tutarjim wahidan atau kalimah ba'da kalimah. Saya harap untuk antum bisa menerjemahkan setiap per kalimat ya. Fi apa artinya, al-asal nanti apa artinya, syifa artinya apa. Naam. Fa naam hakaza. Kal kalimah ba'da kalimah. Tarjim kalimah ba'da kalimah. Iza kan masalan qad araftum al-ma'na fala ba'sa alaikum an la tutarjimuha. Atau kalau mungkin sudah tahu artinya ya enggak apa-apa, enggak usah diterjemahkan enggak apa-apa. Tapi kalau ada yang kosakata belum tahu artinya, diterjemahkan terlebih dahulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Fil asali shifaun. Fil asali. Asal ma makna asal? Hal araftum ma makna asal? Madu.
Nah, hadhihi surah yani. Al-asal yakni madu. Asal artinya adalah madu. Fil asali di dalam madu syifaun nishma makna syifa Obat. didapat adalah syifa adalah penyembuh ya. Kalau obat nanti adalah dawaun. Dawaun Oh, adalah obat. Tapi kalau syifa adalah penyembuh atau penawar ya. Bisa diartikan kesembuhan gitu aja. Fil asali syifaun di dalam madu itu terdapat kesembuhan. Naam. Makanya syafa yashfi syifaan itu artinya adalah sembuh. Biasanya kalau ada orang sakit, kita doakan Allah yashfik ya. Atau biasanya syafakillah kalau perempuan ya. Kalau perempuan syafakallah itu artinya adalah semoga Allah memberikanmu kesembuhan. Ya. Nah, ketika Bu Wiwi sakit misalkan, ya, maka atau ada temannya sakit perempuan, syafakillah ya ukhti, Allah yashfik ya ukhti, nah, gitu. Ya. Kalau temannya laki-laki, ya atau suaminya misalkan sakit, syafakallah ya abi, misalkan ya zauji, nah, ya, syafakallah ya akhi, ya kalau laki. Nah, Mas Tamir kita lanjutkan. Amaridun anta. Nah, Amaridun anta. Ini di Al-Arabiyah Baina Yadak ini banyak sekali ibarah-ibarah ya. Ibarah-ibarah yang bagus, yang patut kita contoh gitu loh. Jadi kita tidak boleh ngarang susunan kalimat sendiri ndak. Tapi ini boleh pakai seperti ini. Amaridun anta. Nah, Amaridun apakah maridun sakit anta kamu? Kalau biasanya yang kita pakai di Indonesia mungkin hal anta marid, apakah kamu sakit? Nah, ini boleh pakai amaridun anta, nah, apakah kamu sakit? Nah, gitu ya. Nah, ini bisa dikiaskan dengan kata-kata yang lain. Misalkan, apakah kamu santri atau libun anta? Boleh. Ya. Ustazun anta? Boleh. Ya. Ini bisa kita kembangkan masing-masing ya. Kalau sudah basic 3 sudah harus mulai bisa untuk mengambil ibarah-ibarah atau susunan-susunan kalimat seperti ini diganti dengan kosakata yang kita inginkan. Seperti ini, Amaridun anta, apakah kamu sakit? Kalau perempuan berarti gimana? Kalau laki-laki maridun, kalau perempuan Kamarin nanti. Amaridotun. amari, Amaridotun. a- a- amaridotun ya. Kalau perempuan amaridotun anti. Nah, atau paling enak itu disukunkan emang kalau ngomong itu. Amaridah anti atau hal anti Amaridoh an. maridah. Hal anti maridah atau amaridah anti. Nah, boleh. Nastamir kita lanjutkan. Naam ash'uru bil alam. Ash'uru bi alamin syadidatin fil ma'idati. Naam, ya ash'uru saya merasa bi'ala bi'alamin dengan sakit dengan penyakit-penyakit ya atau sakit-sakit alam ya itu karena itu kalau alamun itu jamak apa mufrad tapi kalau alam itu adalah jamaknya. Saya merasa sakit-sakit fil maidati di dalam perut. Fil maidati di dalam perut. Ini kayaknya saya merasa sakit-sakit ya, mules-mules ya. Bi alamin sakit-sakit syadidatin yang sangat. Nah, syadidatin yang sangat. Maksudnya anak sakit banget ini. Saya ngerasa sakit banget di perut. Nah, seperti itu. Saya sakit banget di perut. Nah, Naam asy'uru bi alamin syadidatin. Maka biasanya untuk menanyakan penyakit biasanya pakai sya'ara yash'uru ini. Madza tash'ur ya akhi? Apa yang kamu rasakan? Sya'ur tu bisuda, saya merasa pusing. Nah, sya'ur tu bil humma, saya merasa panas. Nah, seperti itu biasanya.
pakai sya'ara yash'uru. Nah, ini ya. Saya ulangi, na'am, ya, asy'uru saya merasa bi'alamin dengan sakit-sakit syadidatin yang sangat fi fil ma'idati di dalam perut. Ya. Sekali lagi, ana udzakirukum yakni minal asya allati tusaiduna ala ala istita al kalam bil lughatil arabiyyah yakni kasratul mufradat allati nahfazuha. Ya, termasuk eh, apa perkara yang membantu kita, ya, hal-hal yang membantu kita untuk bisa berbicara bahasa Arab atau memahami bahasa Arab adalah kita memiliki kosakata yang banyak. Nah, oke, fathariqah likayana ja'al mufradatana katsir. Bagaimana cara untuk mendapatkan kosakata yang banyak? Ya, ini. Idza wajadtum al-mufradah al-jadidah uktubu wahfazu. Kalau ada kosakata yang baru, langsung otomatis ya, nggak usah disuruh. Antum inisiatif pribadi, tulis di notesnya atau bukunya dan hafalkan. Insya Allah qalilan faqalilan, sedikit demi sedikit nanti kosakatanya akan habis sudah antum hafalkan semuanya. Ya, baik. Seperti ini ya ditulis. Oh, asyuru, oh ini merasa. Bialamin, oh penyakit-penyakit atau sakit-sakit. Al-Ma'idah, oh perut. Ditulis ya seperti itu. Baik, nastamir. Hal zahabta ila tabib? Hal zahabta, hal apakah zahabta kamu pergi ila tabib ke dokter? Hal zahabta, apakah kamu pergi ila tabibi ke dokter? Nah, coba ini saya tanya sih, ini Bu Wiwi. Ada mana Bu Wiwi? Ada Bu Wiwi? Ada Ustaz. Naam, zahabta. Ini kalimat fi'il atau isim. Fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il. Zahab. Filmadi Ustaz. Madi ya. Zahabta adalah fi'il madhi. Apa tandanya fi'il madhi? Eh, Ada ini di belakangnya ini. Ada huruf ta ini ya di belakangnya. Ini namanya adalah domir ya, zahabta. Maka kalau menerjemahkan hal zahabta, apakah kamu telah pergi? Ditambah telah ya, biasanya kalau fi'il madhi. udah lampau Mm-mm. ya Ustaz. Ila tabib ke dokter, na'am. Tayyib barakallahu fi. Kita lanjutkan. La lam azhab ila tabib. La, tidak. Lam azhab, aku tidak pergi. Atau di sini mungkin saya belum pergi. Nah, lam azhab boleh belum ya atau tidak. Tapi melihat konteksnya seperti ini. Kalau dalam konteks ini adalah ana lam azhab, saya belum pergi ila tabibi ke dokter. Walam atanawal dan saya belum mengkonsumsi ayyadawain obat apapun. Nah, ayyadawain adalah artinya obat apapun. Nah, nah, ayyadawain ini juga satu ibarah ya. Iya kan Ayyadawain, keluar-keluar Ki. ayyudawain obat apapun. Maka ini bisa diganti dawa ini misalkan diganti ayu faslin ya. Eh, walam Obat bukan Kak oh, Musbat. bukan obat saja ya kita ganti misalkan makanan analam atana wal ayyato'am saya belum makan Ini kan apapun, berseberangan dengan waktu sholat saya belum juga ini. mengkonsumsi makan apapun. Nah, seperti itu. Analam atana wal Ya, ayyasharabin saya belum mengkonsumsi ya, minuman apapun. Nah, jadi kata ya, ayyi ini ya. bisa ditambah dengan isim ya, disesuaikan ya. Ini dicatat bagus ini ya.
ana lam aqra ayya kitab. Saya belum membaca kitab apapun. Nah, seperti itu. Nah, Ya. Nastamir kita lanjutkan. Hal sami'ta qissata sahabi allazi alajahu rasul bil asal indama ishtaka min batnihi. Hal sami'ta, apakah kamu mendengar? Hal apakah? Hah? Hal apakah? Dari kelas sebelumnya ada. Hal apakah sami'ta kamu mendengar? Kisah sahabi, cerita sahabat. Hal sami'ta, apakah kamu mendengar? Kisah sahabi, cerita sahabat. Allazi, yang ala jahur rasul, rasul mengobatinya, rasul mengobatinya. Allazi ala jahur rasul, yang ala jahu mengobatinya ar-rasul, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bil asali, dengan madu, indama, ketika istaka, istaka mengadu. Nah, istaka ini artinya adalah mengadu, atau kalau bahasanya kita itu curhat. Indama istaka, ketika dia mengaju, min batnihi, tentang atau dari perutnya atau terkait perutnya. Istaka. Hal sami'ta qissata as-sahabi allazi alajahu ar-rasul bil asal indama ishtaka min batni? Nah, seperti itu. Jawabannya gimana? Wa kaifa alajahu ar-rasul? Wa kaifa, dan bagaimana? Wa kaifa, dan bagaimana? Alajahu ar-rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengobatinya. Nah, wa kaifa, dan bagaimana ala jahu mengobatinya ar-Rasul, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya adalah laqad amara ar-Rasul akhal maridi an yaskiyahu asalan. Laqad, pastilah sungguh. Laqad ini adalah sama-sama takkid ya. Sungguh gitu aja. Laqad, laqad amara ar-Rasul, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amaro, memerintahkan, akhal maridi, saudara orang yang sakit. Akhal maridi, saudara orang yang sakit. Disuruh apa? An yaskiyahu, untuk memberikannya minum atau untuk meminumkannya gitu ya. Yaskiyahu kan sako yaski itu menyiram, tapi kan tidak mungkin untuk menyiramkannya, enggak ya. An yaskiyahu, untuk meminumkannya asalan madu. An yaskiyahu, untuk meminumkannya asalan madu. Ya. Coba ini sekarang saya tanya sih, ini ada Sardi Umar. Ada Sardi Umar. Naam ya Sardi Umar. Oh, kalau nggak ada, ini ada Ahmad Muzaffar.
Ahlan. Afwan saat ya. Nah, naam. Ahmad Muzaffar. Yaskiyahu. Yaski apa tadi artinya? Yaskiyahu asalan. Afwan saat di kalimat berapa ya? Ini, ya. Nah, tadi Di an yaskiyahu asalan. Apa oh, artinya? oh. Laqad amara Rasul. Ahol maridi ayas iyahu asa untuk memberikannya madu. Nah, yaskiyahu apa yaskiyahu? Yes, iyahu ya Ustaz ya ini ya. Yaskiyahu artinya adalah dari kata sakoyaski itu menyirami atau maksudnya adalah meminumkannya. Nah, Oh meminumkannya ayat Afwan Ustaz. meminumkannya asalan madu. Bukannya minum Yaskia, bukannya minum saroba yasrobu ya Ustaz. naam. Makanya saya tadi ucapkan sakoyaski itu artinya menyirami. Masa orangnya disirami madu kan ya tidak mungkin. Nah, Oh, maksudnya di sini ya adalah ya. Oke Ustaz. yaski, ya, apa yaski adalah meminumkan al asalan, meminumkannya madu. Naam. Oke Ustaz. Oke oke. Syukuran Ustaz. Jadi yaski ini fiil apa isim ini? Mudzaffar. Apa fi'il Ustaz. Fiil apa ini kalau memang fiil? Mudori Fiil mudhari. Apa tanda fiil mudhari'nya di situ? ya di Ada awalan ya-nya. ya. Naam, tayyib barakallahu fik. Selanjutnya wahal syufiya. Wahal syufiya. Wahal dan apakah syufiya disembuhkan? Nah, wahal syufiya apakah disembuhkan? Makanya ketika ini pakai syufiya ini adalah disembuhkan. Ketika misalkan antum sakit atau teman antum sakit ya. Nah, maka antum ketika bertanya, misalkan dia sudah sembuh, maka bukan hal syafaita, bukan seperti itu. Tapi hal syufita, apakah kamu telah disembuhkan? Ah, sudah sembuh dah gitu bahasa Arabnya ya. Hal syufita, pakai majhul. Syufita, maksudnya apa? Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Wahal syufia, bukan wahal syafa. Padahal kan yang dimaksud apakah dia sembuh gitu kan? Tapi tidak pakai syafa di sini. Tapi hal syufia, apakah dia disembuhkan? Nah, bagus ya. Kalau perempuan ya tinggal hal syufiat seperti itu. Naam, tayyib. Kita lanjutkan. Naam, ba'da an saqahu arba' marrat. Naam, ya. Ba'daan setelah saqahu dia meminumkannya. Meminumkannya apa yang diminumkan ini? Ma, madu. Madu Arba' marrat. Apa arba' marrat? 4 kali. Iya, 4 kali. Kemarin kalau di basic satu itu ada ta'allamtu al-lughatal arabiyyah fil usbu'i marrataini. Kalau di sini arba' marrat adalah 4 kali. Nah, tayyib, kita lanjutkan. Al-asal subhanallah katanya. Minumkan apa? Katanya 4 kali madu. Subhanallah. Ya, subhanallah. Artinya apa subhanallah? Maha suci. Maha suci Allah. Al-asal madu. Subhanallah. Subhanallah. Naam. Selanjutnya. Naam. Al-asal. Ya. Madu. Qala ta'ala fihi shifa'un linnas. Fihi shifa'un linnas. Naam, ya al-asal matu. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fihi fihi di dalamnya shifa'un terdapat
penyembuh atau kesembuhan linnasi bagi manusia. Selanjutnya, sa'atanawalul asal misla hadzal sahabi. Sa'atanawalu saya akan mengkonsumsi. Sa'atanawalu saya akan mengkonsumsi. Sa'atanawalu saya akan mengkonsumsi al-asalamatu misla hadzal sahabi seperti sahabat ini. Sa'atanawalu saya akan mengkonsumsi al-asalamatu misla hadzal sahabi seperti sahabat ini. Naam. Tayyib. Saya lanjutkan. Tujad majallatun kasiran di bai'il asal fi suqil markazi. Tujad. Apa tujad artinya? Didapati. Nah, didapati majallatun kasiratun. Majallatun majalah-majalah kasiratun yang banyak libai'il asali untuk menjual madu atau untuk membeli madu. Baik di sini adalah dari kata ba'a yabi'u. Nah, kalau diartikan ya bisa diartikan baik ini adalah menjual, bisa diartikan dalam hal ini adalah eh, ya kadang-kadang artinya juga membeli juga. Majallatun kasiran li bai'il asal. Saya ulangi itu jadu didapati majallatun kasiratun majalah-majalah kasiratun yang banyak li bai'il asali untuk menjual madu fisukil markazi di pasar atau di pusat perbelanjaan. Maksudnya apa fisukil markazi ini adalah di mall ya. Kalau pasar tradisional itu apa? Sukit taklidi biasanya seperti itu. Sukit taklidi, sukil markazi atau sekarang mall itu ya mall mengatakan mall ya mall. Baik, Nastamir. Sa'adhabul an ila hunak wa ashtaril asal. Sa'adhabul an saya akan pergi. Sa'adhabul an saya akan pergi ila hunaka ke sana. Sa'adhabul an na'am. Tafadhal. Sa'adhabul an saya akan pergi al-ana sekarang ila hunaka ke sana. Wa ashtaril asala dan saya membeli madu. Nah, kan ini yang terakhir syafaqallah. Nah, ini kalau laki-laki syafaqallah. Kalau perempuan biasanya pakai syafaqillah. Nah, syafaqallah kalau laki-laki, kalau perempuan syafaqillah. Hati-hati jangan ngomong ke laki-laki syafaqillah, jangan ya. Harus disesuaikan Amelia. Seperti apa terima kasih jazakallah kasir itu kalau laki-laki, tapi kalau perempuan jazakillah khair, jangan kebalik ya. Atau jazakumullah boleh. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih jazakallah khairan. Semoga Allah membalasmu kebaikan. Tayyib min huna dari kisah ini min hadhil kisah hal indakum as'ilah. Nah, Ustaz Afan, Naam, silahkan. ana uridu su'alun fi kalimat yang di na'am. Jawaban dari wahal, jawaban dari pertanyaan dari wahal syafi'i ya.
Naam, bada saqaw, saqaw arba'a marrah. Di sini an ini untuk an ini artinya di apa ya Ustaz di kalimat ini? Syukron. Untuk kalimat an itu memang tidak ada arti khusus ya. An di sini adalah penyambung saja. Kalau sampean tanyakan artinya an itu biasanya tergantung kalimatnya. Seperti ini. Naam ba'da'an saqahu. Naam ba'da'an an ini hanyalah penyambung untuk kata biar masuk pada fi'il. Maka ditambung tidak bisa ba'da saqahu ndak, tapi harus tandaannya ini. Tidak ada arti an kalau dilihat di kamus mungkin bisa artinya untuk atau hendaknya. Nah, banyak sekali. Tapi di sini na'am ba'da'an saqahu. Na'am ya setelah dia meminumkannya marat 4 kali seperti itu. Jadi untuk arti per hurufnya ini an ini tidak ada, hanya kata sambung seperti itu ya. Naam. Tayyib syukran soal jamil ya. Atau misalkan ada an lagi di sini, nah, biasanya kata tambah saja. Seperti eh, setelah saya membaca ba'daan akro'u, ba'daan akro'a. Apa artinya an? Tidak ada di situ. Ba'daan akro'a setelah saya membaca. An di situ artinya tidak ada. Nanti seperti ini. Ini seperti ini. An yaskiyahu. Kalau di sini kan artinya untuk ya. Saya artikan tadi untuk. Amar Rasul, Rasul memerintahkan akhal maridi saudara orang yang sakit an yaskiyahu untuk meminumkannya. Kalau di sini artinya adalah untuk. Kalau di sini ya itu tadi tentang konteks kalimatnya ya. Tapi biasanya untuk kalau nggak untuk atau hendaknya atau tidak ada artinya. Nah, baik al-akhar silahkan yang lainnya. Bu Wiwi sudah. Ya Ustadz, Naam, mafi soal, tidak ada pertanyaan. saya masih nyimak soalnya ini nggak di print iniannya, jadi saya masih nulis di buku aja. Oh iya ya, anak mohon maaf ya tadi juga saya share-nya mendadak. Saya kira dari adminnya sudah di-share apa namanya, Belum di-share Ustadz. materinya. Ha, ha. So nanti minggu depan ya berarti lebih anu lagi ya. Ya, Baik, sambil dilihat lagi recordnya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nur Hayati, Ahmad Nurli, Izzatul Mumtiah. Nggak ada Sa- Ustadz. Ini paham. Naam, tayyib, Masya Allah, Ustazah ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sudah mulai masuk ke nahwunya. Mulahazatun nahwiyah. Mulahazah. Ya. Mulahazah ini artinya adalah, apa artinya mulahazah? Ada yang tahu mulahazah artinya apa? Ya, hanya itu mulahazah perhatian. Ya. Mulahazah bisa diartikan catatan nahwu, seperti itu, atau komentar. Nah, mulahazah adalah catatan nahwiyah. Min hurufil jarri, ya, di antara huruf-huruf jar itu ada berapa huruf jar? Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 15 ya. Di antaranya adalah huruf jar yaitu min, fi, ila, ala, an, bi, sama li ya, atau lam ini ya. Apa tugasnya huruf jar ini adalah tajurru hadhil huruf al asma allati taliha. Huruf jar ya, huruf-huruf ini dah min, fi, ila, ala, an ini adalah tugasnya menjarkan atau menkasrahkan huruf-huruf mengkasrahkan isim-isim yang jatuh setelahnya. Isim-isim yang jatuh setelahnya. Maksudnya gimana isim-isim yang jatuh setelahnya? Nah, kita masuk pada contoh. Udrus, pelajarilah ya. Udrus, pelajarilah
walahid dan perhatikanlah. Udrus pelajarilah, walahid dan perhatikanlah. Nah, amatilah ya. Ash'uru bil ash'uru bi alamin. Nah, bi di sini adalah huruf jar. Maka setelah huruf jar itu harus dikasrohkan. Jar itu adalah kasroh ya. Dijarkan itu dikasroh. Atau yang kedua al-alam fil batni. Nah, fi di sini adalah juga huruf jar. Fi artinya adalah di. Fil batni di perut. Zahabatu ila tabibi. Zahabatu saya pergi ila tabibi. Kan tabibi ini adalah isim yang jatuh setelah huruf ila. Isim yang jatuh setelah huruf jar. Maka harus kasroh. Harokatnya ila tabibi. Fil batni bi alamin. Nah, kasroh harokatnya. Tanawaltu minal asali. Tanawaltu saya mengkonsumsi minal asali daripada madu. Loh, kasroh ya. Setelah huruf jar ini adalah harus dikasroh. Begitu juga selanjutnya fil asali. Nah, fil asali. Nah, kita sudah di baris tiga ini sudah harus mulai tahu kedudukan nahmunya. Loh, ini kenapa kok dikasroh? Oh iya, fil asali dikasroh karena adalah fi. Fi adalah huruf jar. Fil asali. Naam. Hunaka sukun libai'il asal. Nah, hunaka di sana sukun terdapat pasar libai'il asali. Nah, libai'i untuk menjual al asali madu. Al asal artinya adalah madu. Al asalu alat tawilati. Al asalu madu alat tawilati. Nah ini tawilati ini dikasrah. Alat tawilah. Naam. Sukul asali ba'idun anil baiti. Sukul asali pasar madu ba'idun itu jauh dari al baiti. An itu adalah huruf jar. Maka dia harus setelah an harus dikasrah. Ya. Nah. Ini adalah terkait huruf jar. Baik, terkait huruf jar ada yang ditanyakan. Sedikit saja terkait huruf jar. Tafadhol, teman-teman. Pak Sarti, Nur Hayati, Ahmad Muzaffar, Ahmad Nurli, Izzatul, Bu Wiwi, silahkan yang ditanyakan Halo, Ustaz. terkait huruf jar. Naam, tafadhol Sorry, ya Pak. Sarti. Ini yang ke Asamin ya, Sahih ya, Ustaz. Naam. Itu kenapa menggunakan ani bukan min, Ustaz? Oh iya, bagus ya. Biasanya untuk kata-kata jauh itu pakai kata an, artinya itu dari. Tapi kalau dekat biasanya pakai min. Misalkan contohnya, baiti koribun minal madrasati. Baiti, rumahku, koribun dekat minal madrasati dari sekolah. Tapi kalau jauh biasanya itu pakai an. Baiti ba'idun anil madrasah. Bukan ba'idun minal madrasah, tapi ba'idun anil madrasah. Kayak pasangannya itu ya. Kalau koribun min, kalau ba'idun an. Nah, mutaadinya itu. Jadi pasti ba'idun an. Mungkin ba'idun min itu jarang. Naam, tayyib. Markofik ya. Jadi kalau an itu untuk yang jauh, ba'id. Kalau koribun pakai min. Maka tidak bisa juga koribun an. Jarang. Biasanya kalau koribun mim, kalau ba'idun an. Jadi saya kira jelas ya. Intinya di huruf jar ini apa yang kita harus ketahui? Setelah huruf-huruf jar ini min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Nah itu adalah
Setelah huruf-huruf ini harokatnya harus dikasrohkan. Ini dari segi nahwunya ya. Dari segi nahwunya. Kita lanjutkan ke yang nomor 4. Nah, mulahadzah nahwiyah. Catatan nahwu lagi. Zamanul fi'il. Zamanul fi'il adalah waktu. Ya, waktu fi'il. Sebagaimana kita ketahui, fi'il ada yang namanya fi'il madi, ada yang namanya fi'il mudhari. Ya. Fi'il madi adalah yang menunjukkan arti telah apa? Lampau. Telah lampau, telah dilakukan. Kalau fi'il mudhari menunjukkan arti al-hadir sekarang atau al-mustaqbal atau yang akan Datang. datang. Hmm. Biasanya di sini contohnya al-madi hadasa. Hadasa artinya apa artinya hadasa? Hadasa terjadi. Nah, hadasa ini artinya terjadi. Telah terjadi. Kalau yahdusu sedang terjadi. Sayahdusu akan terjadi. Nah, seperti itu. Biasanya kalau al-mustaqbal itu ditambahi sin atau saufa. Sin sin ini artinya akan. Kalau sin ini untuk jangka pendek, kalau saufa jangka jauh. Ya. Saufa atazawwad. Saya nanti akan ya jarak berapa tahun misalkan. Kalau beberapa jam saja ya ana saat tazawwad. Oh, habis ini berarti gitu ya. Yang kedua tazawwaja telah menikah. Ya tazawwaju sedang menikah. Saufa yatazawwaju akan menikah. Maka yatazawwaju ini ya ini fi'il mudhari enggak bisa. Saufa tazawwaja enggak bisa. Ya kalau sudah akan ya pakai fi'il mudhari enggak bisa pakai fi'il madi. Naam. Baik. Ya, kita lanjutkan. I'tamaro apa i'tamaro? Apa i'tamaro? Saya yang tahu. I'tamaro adalah um umroh atau beribadah umroh itu i'tamaro. I'tamaro telah beribadah umroh. Ya'tamiru sedang beribadah umroh. Saufa ya'tamir akan. Ya akannya ini jaraknya jauh. Ya saufa ya'tamir. Nah, tapi kalau misalkan minggu depan ya itu sudah dekat bukan saufa ya pakai saya tamir. Safaro artinya apa safaro? Berpergian. Bepergian. Safaro telah bepergian. Yusafiru sedang bepergian. Saufa yusafiru dia akan. Akannya ini tapi jauh. Misalkan dalam jauhnya batasan jauh atau dekatnya itu atau jauh atau dekatnya itu apa saja? Kalau bisa dikatakan jauh ya pakai saufa. Kalau dekat ya berarti pakai sin. Nah, kalau seminggu itu dikata dekat ya berarti pakai sayusafir. Nah, tapi kalau 2 tahun kan lama itu berarti ya si saufa. Ya. Insya Allah saufa yatazawwad saufa yusafir dia akan bepergian. Tayyib tentang zaman al-fi'il ada yang ditanyakan. Zamanul fi'il jelas ya. Jadi untuk masalah keterangan waktunya, kalau fi'il madi itu menunjukkan arti lampau, fi'il mudhari menunjukkan arti yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Dan biasanya kalau akan dilakukan, kalau waktunya pendek pakai sayah dusu. Tapi kalau waktunya jauh 1 tahun 2 tahun ya itu kan lama, pakai saufa. Nah, jelas ya. Ini di contohnya pakai yahdusu ini sama dengan apa? Artinya apa? Yahdusu kan terjadi. Apa yang terjadi? Atau yatazawwaju menikah. Siapa yang menikah yatazawwaju? Dia Dia. laki-laki. Dia laki. Yatazawwaju aslinya adalah huwa yatazawwaju. Ya'tamiru huwa ya'tamiru safiru huwa yusafiru. Maka kalau misalkan saya akan menikah ya diganti aja saufa apa ini? Atazawwaju.
Saufa atazawwaju. Saya akan umroh. Saufa a'tamiru. Amiru. Kalau kan bulan depan berarti ya sa'atamiru karena deket pakai sa. Kalau jauh pakai saufa. Oke, jelas ya. Sebelum saya Insya lanjutkan Allah. jelas. Insya Allah. Nah, Jelas. nanti kalau ada yang belum jelas ditanyakan ya. Selanjutnya mulahadhah nahwiyah lagi tentang nahwu lagi ya. Ini kita memang di kaedah di basic 3 ini kaedahnya dicekokin ya. Kaedah-kaedah sudah harus bisa ngobrol sesuai dengan kaedahnya. Aksamul kalimah. Al kalimah salah satu aksam isim fi'il huruf sudah kita singgung di basic 1. Kalimah itu ada 3, ada isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf adalah kata penghubung. Isim apa kata benda? Ya, pokoknya yang tidak berupa pekerjaan. Itu adalah yang nama benda, nama orang, ya, keterangan-keterangan itu adalah isim. Apa itu fi'il? Adalah kata kerja. Ya, sebuah pekerjaan. Duduk. Kamu ngapain? Sedang duduk. Berarti pekerjaan. Kamu ngapain? Sedang membawa. Sedang, ini kalau ada sedang-sedangnya atau telah, berarti dia adalah fi'il. Yang terakhir adalah huruf. Huruf apa artinya? Yaitu kata sambung atau kata penghubung. Ya, wa, au, min. Maka kalau di dalam nahwu itu dulu saya belajar al-harfu, kalau isim kan wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhulil alif wa lam wa hurufil khafdi. Ya, isim itu dapat diketahui dengan tanda-tandanya apa ada. Wal fi'il juga gitu ada tanda-tandanya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil isim wa la dalil fi'il. Kalau huruf itu apa? Pokoknya yang bukan isim ya bukan fi'il, berarti huruf. Selain isim dan fi'il maka dia adalah huruf. Kalau isim itu tidak berkaitan dengan waktu, kalau fi'il berkaitan dengan waktu, kalau huruf itu dua-duanya, bukan isim, bukan fi'il, maka sisanya adalah huruf. Naam. Oke. Baik. Nah, ini kayaknya mungkin untuk malam ini kita cukup sampai di sini ya. Oke. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Tafadhalu, besok kita lanjutkan ya. Yang belum tuntas akan kita lanjutkan. Silahkan. Sardi Umar, sudah jelas? Nah, Ustaz, insya Allah. Nah, Bu Iza, silahkan. Mungkin terkait Kenapa? itu kalau bahasa usul Ustaz mulai dari 7:30. Mulai dari 7:30. Heeh. Ini karena memang apa namanya tadi, karena pertemuan pertama ya mungkin masih belum tahu teman-teman. Saya tadi jadi, atau saya tunggu, sudah ditunggu 10 menit tadi sama teman-teman. Jadi sangat terlambat ya, eman jadinya. Kalau bisa jam 7 kita mulai, sudah ada, ndak ada orang kita mulai gitu aja sudah. Apa seperti itu? Apa nunggu dulu? Iya, karena bentrok waktu Isya, Ustaz. Hmm. Tapi karena memang soalnya jadwalnya ini jam 7 sampai jam 8 sudah ada. Jam 8 sampai jam 9 ini saya langsung masuk kelas lagi. Ya, oke ya. Oh, Ustaz. Ya, Jadi mohon maaf ya, ini untuk sesi pertanyaannya nanti bisa dijapri ya untuk di WA atau di pertemuan selanjutnya karena masuk ke kelas selanjutnya. Oke, syukron kasiran ala husni ihtimamikum wa atinaikum. Wa akhiran aqul hayya naqra doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup atau japri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.